kita misalnya melihat bahwa dari 2008 kemudian sampai 2020, kita bisa lihat korban dari Palestina itu ribuan kali lipat daripada Israel. Sekarang pertanyaannya, apakah make sense kalau misalnya konflik antar negara yang menjadi korbannya paling banyak adalah dari salah satu negara? Sejarah mencatat kalau misalnya itu korbannya itu sangat signifikan, itu bukanlah konflik, tapi penjajahan. Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan juga buat teman-teman muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran dan tetap jaga prokes ya. Jangan sampai setelah lebaran nanti kasus COVID-nya semakin melonjak. Oke, tidak berlama-lama, saya akan membahas salah satu peristiwa atau isu yang sedang hot-hotnya sekarang. Kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram atau Twitter itu lagi rame, yaitu peristiwa apa? Yaitu perang antara Israel dan Palestina yang terjadi beberapa hari sebelum Lebaran. Nah, di sini saya akan menitik beratkan antara mitos dan fakta gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ngomong sejarah itu bakal panjang dan mungkin ada orang yang lebih berkompeten lah untuk menjelaskan itu. Karena ini kejadiannya perang ini sudah berpuluh-puluh tahun gitu, dan ada banyak versi. Nah, di sini saya akan membahas tentang mitos dan faktanya seperti apa. Nah, untuk membahas itu saya memakai referensi dari Slow Factory Foundation yang teman-teman juga bisa temukan di Instagramnya di The Slow Factory kalau nggak salah ya. Oke, kurang lebih kayak gitu, nanti saya tulislah di sini. Nah, di Slow Factory Foundation di sini memberikan mitos dan fakta. Mitos pertama adalah ini dia. Palestina dan Israel itu adalah konflik negara. Bener gak sih kayak gitulah? Ini yang menarik. Kalau misalnya kita lihat di beberapa media seperti ini, Israel dan Palestina terjadi konflik. Kalau misalnya kita bisa juga lihat di CNBC, kata-katanya itu konflik gitu, yang digunakan gitu. Atau misalnya di BBC, konflik lagi yang dikatakan. Kemudian bahkan di PBB, UN News itu yang narasi yang digunakan itu konflik gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Wikipedia juga konflik. Nah, apakah benar sebenarnya Palestina dan Israel ini adalah konflik antar negara? Nah, untuk menjawab ini supaya tidak terjadi perdebatan, karena kalau misalnya kita ngomong sejarah ini pasti debatnya pasti panjang, maka saya akan memperlihatkan salah satu hal yang menarik, yaitu ini. Ya, kita bisa lihat di sini, ini adalah kita lihat dari tahun 2008 sampai 2020 berapa banyak korban yang terjadi dari kedua belah pihak gitu, dari Palestina dan Israel. Kalau kita misalnya melihat bahwa dari 2008 kemudian sampai 2020, kita bisa lihat korban dari Palestina itu ribuan kali lipat daripada Israel. Sekarang pertanyaannya, apakah make sense kalau misalnya konflik antar negara yang menjadi korbannya paling banyak adalah dari salah satu negara? Kalau konflik antar negara, seharusnya korbannya itu tidak jauh berbeda. Mungkin 2 kali lipat itu masih oke lah ya, gitu. Tapi ini ribuan kali dari Israel, korban dari Palestina. Jadi apakah make sense? Sejarah mencatat kalau misalnya itu korbannya itu sangat signifikan, itu bukanlah konflik, tapi penjajahan. Jadi saya bilang di sini adalah, apakah benar bahwa Palestina dan Israel itu adalah sebuah konflik antar negara? Enggak, ini sih lebih dari penjajahan. Kita sering banget melihat narasi konflik antar agama antara Palestina dan Israel, atau konflik antar wilayah, ya kan? Ya sebenarnya ini adalah penjajahan gitu lah. Kenapa saya bilang penjajahan? Nanti ada di poin selanjutnya kenapa saya bilang penjajahan, selain dari jumlah korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Oke. Mitos kedua adalah sebelum Israel datang ke Palestina, jadi Palestina itu di padang pasir gitu. Dari padang pasir, dan tiba-tiba kemudian Israel datang dan membawa kemakmuran, sehingga
daerah-daerah sekitarnya atau negara tersebut menjadi hijau. Lah ini menarik gitu, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat di catatan ini adalah Palestina itu memproduksi gandum. 92% itu gandum dari Palestina, ya diproduksi dari Palestina, kemudian olive itu 99%-nya dari Palestina, kemudian 90% itu melon dari Palestina. Kita bisa kita katakan apa sebenarnya, apa dari Palestina juga bukanlah tanah yang tandus, padang pasir. Ya sebenarnya juga Palestina juga makmur dan juga tanahnya juga subur. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya adalah Israel datang dan mencabuti tumbuhan-tumbuhan yang ada di Palestina dan mengganti dengan tanaman-tanaman dari Eropa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat fenomena ini itu disebut green colonialism, yang dimana ini juga pernah dimention di artikelnya Naomi Klein di Let Them Down. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di sini ya dulu tuh ya seperti biasa Palestina, seperti negara-negara Arab lainnya gitu. Jadi bukanlah padang pasir, tapi setelah Israel melakukan invasi, ya tanamannya dirubah sesuai dengan seleranya Israel gitu. Lah, yang ketiga yang menarik ini adalah Sheikh Jarrah is the only neighborhood in Palestine that is in danger. Nah, ini yang menarik, ini yang ketiga, bahwa dia mengklaim bahwa Israel itu sekarang itu Sheikh Jarrah itu nama kota ya, atau nama kecamatan, nama wilayah. Jadi dia itu bilang bahwa Israel harus menamatkan Sheikh Jarrah. Kenyataan yang ada adalah ya sebenarnya Sheikh Jarrah juga daerahnya Palestina gitu, yang dimana berusaha dicaplok sama Israel gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ya ini adalah usaha dari Israel untuk mencaplok dari Palestina. Kalau misalnya kita lihat sejarah sedikit, kita bisa lihat nih. Ya, ini adalah kita lihat datanya bahwa Palestina itu mengambil hampir berapa persen kalau misalnya kita lihat dari tahun 47 sampai sekarang, itu hampir 90% dicaplok Palestina. Kita lihat di mana di tahun 1947 Palestina itu cuma punya wilayah balik. Israel itu yang warna putih itu Israel. Jadi kita bisa lihat Israel cuma sedikit gitu, cuma 10%. Dia datang ke Palestina, ya numpang lah. Kemudian habis itu di tahun yang sama di 47 akhirnya Israel itu mulai mencaplok banyak tempat, hampir 50% diambil sama Israel. Dan di kurun waktu 1949 sampai 1967 Israel sudah mengambil 80% wilayahnya gitu. Di tahun sekarang ini saya nggak tahu nih antara 5% atau 10%. Jadi kita bisa lihat perbedaan yang signifikan di sini, bahwa sebenarnya tendensi dari Israel ya ingin mengambil tanah dari Palestina dan mengusir orang Palestina dari tanahnya sendiri. Kan kasihan gitu lah. Ada satu hal yang menarik juga di sini, bahwa buat teman-teman ketahui seperti ini, bahwa Israel military itu didanai oleh Amerika Serikat gitu. Jadi ini dari sumber dari Slow Factory Foundation. Bahkan setiap tahun itu Amerika Serikat memberikan dana sebesar 3,8 miliar per tahun dolar. Miliarnya dolar ya, bukan rupiah. Jadi 3,8 miliar sekitar 30 triliun atau sekitar 40 triliun per tahun gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa sumbangsi dari Amerika juga membantu Israel melakukan invasi ke Palestina. Jadi kalau misalnya dibilang dari mitos dan fakta yang tadi, kita bisa lihat bahwa sebenarnya apakah ini konflik negara? Enggak. Ya ini adalah Israel yang ingin menjajah Palestina dan ingin membuat rakyat Palestina keluar dari negaranya. Ini sudah terjadi bertahun-tahun, dari 47 sampai sekarang 2021. Udah berapa tahun ya? 80 tahun lebih kan. Nah, seperti itulah. Bagaimana sikap kita terhadap ini semua ya? Mungkin teman-teman buat yang muslim mungkin ini rada karena sesama muslim ini ada ikatan emosional gitu. Jadi mereka lebih bereaksi gitu. Nah, buat teman-teman yang non muslim, bagaimana ya? Ini kembali lagi ke teman-teman. Memang narasi yang dibuat itu sepertinya itu konflik antar negara, tapi pada kenyataannya ada penjajahan. You can imagine dulu Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda gitu.
ya mungkin juga narasi yang dibikin Belanda itu seperti itu gitu. Jadi Belanda melihat bahwa ya Indonesia ini tanahnya Belanda dalam satu kerajaan Belanda, dan Hamas yang di Palestina mungkin di Penegoro juga dianggap terorisnya Indonesia sama orang Belanda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa dibayangin atau bisa mirip-miripin itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kembali lagi buat teman-teman semua, menurut saya ya, disclaimer menurut saya ini ada penjajahan. Jadi mengambil quote dari Presiden Turki Erdogan bahwa untuk membela Palestina itu tidak harus seorang Muslim, tapi buat semua orang yang punya sisi kemanusiaan. Bayangin teman-teman harus keluar dari rumahnya secara paksa, bagaimana perasaan teman-teman? Ya, terus apa yang harus kita lakuin? Ya, buat teman-teman yang merasa bahwa ini adalah ada ketidakadilan, sebarkan bahwa berita ini bahwa sebenarnya adalah Palestina itu adalah dijajah, bukan konflik. Kita kalahkan media mainstream tadi kayak BBC dan media dari PBB juga bahkan, bahwa sebenarnya ini adalah penjajahan, bukan konflik antar negara. Kalau misalnya dibiarkan, rakyat Palestina akan semakin sengsara dan keluar dari negaranya. Beberapa public figure itu sudah bersuara gitu, kayak Ridwan Kamil, kemudian kemarin juga Gigi Hadid, beberapa selebritis dalam maupun luar negeri sudah bersuara. Ya. Sekarang saatnya kita bersuara, menyuarakan bahwa kita peduli terhadap Palestina. Mungkin dengan jempol kita yang biasanya kita memberikan komentar panas ke orang lain, ya sekarang saatnya kita bereaksi, saatnya kita satukan tekad dan juga untuk membantu Palestina. Kita suarakan itu, memberikan desakan kepada PBB, Amerika, Israel untuk menghentikan semua ini dan kembalikan tanah Palestina. Itu dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau komentar gitu atau mau nambahkan atau bahkan nggak setuju, ya silakan tinggalkan komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi di sana. Thank you for watching. Jaga perdamaian. See you next time.